Saya datang-datang sudah jawab pertanyaan. Ini kajian macam apa? Oke, Masya Allah. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya berjumpa kembali dengan Teras Dakwah. Kalau tidak salah 6 tahun lalu saya datang ke sini dalam kondisi cuaca hujan deras sekali, dan saat itu kalau tidak salah anak saya baru 6. Hari ini anak saya sudah 8. Masya Allahnya biasa aja. Dan saya juga menyampaikan ribuan rasa terima kasih. Qadarullah tadi dan tim kami salah memilih lokasi. Harusnya memang dari pagi dari Muntilan, tapi tadi pagi kami dari UGM langsung ke Muntilan baru ke sini. Tapi mungkin Allah jadikan saya terlambat karena Allah tahu bahwasanya jamaah di Teras Dakwah ini penuh dengan kesabaran. Bisa-bisanya saya aja ini. Dan semoga setiap para penuntut ilmu yang hadir dan telah menunggu dari 3:30 bersama dengan Ustaz Faru Razi Abu Syamil, semoga beliau dijaga oleh Allah dalam kebaikan, orang yang solih dan orang yang begitu baik, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dari setiap menit ketika tadi menunggu. Aminnya yang ikhlas ya, insya Allah. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan. Saya kira begitu saja kajian kita. Jadi tidak apa-apa ini saya jawab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan kepada ibu sayup-sayup tadi saya mendengar tentang curhatan ibu ketika bicara tentang kondisi dan keadaan suami. Saya ingin menyampaikan setidaknya ada 2 jawaban, dan semoga 2 jawaban ini mewakili apa yang seharusnya kita renungkan untuk kita secara khusus dan untuk seluruh yang mendengar. Kita harus paham yang pertama bahwasanya takdir yang terjadi pada kehidupan kita ketika kita menikah itu merupakan sesuatu yang terbaik. Allah tidak pernah memberikan takdir yang cacat dalam kehidupan kita. Bukan takdirnya yang salah, tapi terkadang hati kita yang kurang lapang ketika kita membaca setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Pernikahan itu tidak sebagaimana mawar yang menjanjikan keindahan, tetapi kita lupa dengan durinya yang bisa melukai. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepada kita tentang permukaan air laut yang indah, tapi juga kita harus siap dengan segala batu karangnya yang siap merobek perjalanan kehidupan kita. Ada seorang ulama namanya Alibad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, maka dia mendapatkan ujian pada istrinya. Istrinya cerewet, istrinya suka marah-marah, bahkan istrinya pernah memfitnah suaminya untuk berzina dengan salah satu pembantunya. Tapi ketika Alibad Al-Maliki ditanya tentang kondisi istrinya, perhatikan jawaban dari istrinya. Kullu mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu pasti punya ujian, dan ujian saya itu terletak pada istri saya. Takdir Allah itu tidak pernah salah berjalan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang mengatakan takdir ini salah untuk saya, pertanyaannya adalah terus siapa yang benar kalau pemberi takdir aja tidak luput dari sebuah caci maki ketika kita menyalahkan atas kondisi tidak ideal yang kita peroleh dan kita dapatkan. Saya Ustaz, saya punya seorang ibu yang beliau itu menjadi guru besar saya dalam kehidupan. Saya itu ketika waktu SMP, masih sekitar 30 tahun yang lalu lah, kan umur saya sekarang 45, walaupun kelihatan kayak 44 ya, tapi saya 45. Terserah saya, kan saya megang itu Ustaz. Ketika saya dulu waktu SMP, saya itu sering protes sama ibu saya karena saya punya kedua kakak cerebral palsy. Cerebral palsy itu kayak kondisi sederhananya kayak anak di bawah 5 tahun, jalannya tertatih-tatih kayak anak kecil, makan harus disuapin, dan tentunya secara penampakan selintas mungkin tidak ada yang berbeda. Beda dengan Down syndrome. Down syndrome itu wajahnya identik, tapi kalau cerebral palsy itu kayak biasa, baru ketahuan kalau diajak bicara. Saya dulu kalau waktu SMP diajak keluar oleh ibu dan bapak saya sering protes dan mengatakan, ibu, bapak, biarlah Mas Yusar dan Mbak Risma. Kakak saya pertama namanya Mas Yusar, yang kedua adalah Mbak Risma. Biarlah Mbak Risma dan Mas Yusar itu di mobil saja, saya yang akan membawakan makanan ke mobil, tidak usah turun ke warung. Karena kita tahu betul masyarakat Indonesia itu masyarakat yang tidak bisa melihat sesuatu yang kurang normal sedikit kecuali menelanjangi dari atas rambut sampai ujung kuku.
Karena saya malu, saya berkata, kan kedua kakak cacat bu, nggak usah dibawa. Ibu saya selalu berkata, nanti kalau kamu malu nak, kamu duduknya di tempat yang pojok, biar ibu dan bapak yang duduk di sini, supaya orang tidak tahu kalau kamu bagian dari keluarga kita. Tapi ibu perlu sampaikan kepada kamu, bukan takdirnya yang salah, tapi cara kita membaca takdir itu yang kurang benar. Kalau kakakmu bisa memilih takdir ketika dia berada pada janin ibu, pastinya dia akan memilih menu, mungkin sebagaimana menu kehidupan yang kamu jalani. Kalau kakak perempuanmu bisa memilih bagaimana jalan hidupnya, mungkin dia akan memilih jalan hidupnya ya sebagaimana perempuan-perempuan lain ketika memilih jalan hidupnya. Jangan menyalahkan orang yang dia pun tidak bisa mendapatkan banyak pilihan dalam hidup. Tidak ada takdir yang salah. Yang salah itu cara kita membaca takdir. Nabi Nuh mendapatkan istrinya, tapi Nabi Nuh tidak menyalahkan takdir. Nabi Nuh mendapatkan Kan'an, maka Nabi Nuh tidak menyalahkan Kan'an. Nabi Ismail pernah mendapatkan istri pertamanya ketika menceritakan aibnya Nabi Ismail di depan Ibrahim tanpa dia sadar kalau itu adalah Ibrahim. Tapi Nabi Ismail tidak pernah menyalahkan bagaimana perjalanan takdirnya, karena sesungguhnya takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita tidak bisa menerjemahkan kebaikan dalam setiap takdir. Kenapa Allah berikan kepada kita kadang itu takdir jodohnya tidak sebagaimana harapan yang kita inginkan. Mungkin kalau takdir jodoh itu sebagaimana yang kita harapkan, mungkin kadang kita tidak akan pernah punya waktu untuk mengingat Allah ketika kita terus bersenang-senang. Kadang takdir itu pahit tapi ujungnya manis. Makanya maaf, dinding rumah sakit itu terkadang lebih merekam orang yang khusyuk meneteskan air mata dibandingkan dinding masjid. Kenapa? Karena orang yang berada di rumah sakit itu merasakan betul betapa besarnya pertolongan Allah dia butuhkan. Kadang-kadang kalau kita di masjid, kadang-kadang doanya itu malah nyantai. Tapi kalau kita melewati lorong di bangsal rumah sakit, kita mendapati ada seorang ibu sedang mencium telapak kaki suaminya dan berharap supaya suaminya cepat sembuh ginjalnya, supaya cepat bekerja dan membantu dan menemani dia merawat anak-anaknya sampai dewasa. Kalau kita jalan di lorong-lorong bangsal rumah sakit, kita akan menjumpai seorang istri mencium-cium infus dari sang suami supaya sang suami cepat lekas sembuh dan supaya istri itu cepat lekas sembuh. Disitulah kita paham bahwasanya takdir itu tidak ada yang salah di dalam perjalanan hidup. Allah tidak pernah salah milih pundak, sebagaimana Allah tidak pernah salah memilih benih untuk tumbuh di suatu tempat. Pohon kurma tidak tumbuh di Jogja, ya karena Allah tahu kurma itu karakternya kuat dan itu butuh di tanah yang gersang. Kenapa yang tumbuh di tempat kita mangga, rambutan yang sejatinya dan notabene tidak bisa tumbuh di padang pasir? Karena Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Maka itulah yang menjadikan kita memahami kalau takdir kehidupan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ketika sebelum menikah. Bukan Allah yang salah, mungkin kita yang kurang lapang ketika menerima takdir itu berjalan pada kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan kita harus ngaji. Kenapa kita ngaji? Bukan sok suci. Kenapa kita ngaji? Bukan sok pintar. Kenapa kita harus ngaji, Ustadz? Bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji karena sesungguhnya ilmu itu adalah energi dan petunjuk di dalam perjalanan hidup kita, supaya standar kita bukan standar TikTok, supaya standar kita bukan standar Instagram, tetapi standar kita itu sesuai dengan ilmu yang merupakan sumber energi dalam kehidupan kita. Kenapa Messi walaupun sudah memenangkan triple winner, dia masih membutuhkan pelatih ketika bertanding? Simple, karena Messi ketika bertanding dia tidak bisa membaca blind spot yang ada pada dirinya ketika merumput, yang mana blind spot itu tidak bisa dibaca kecuali pelatihnya. Kenapa Cristiano Ronaldo masih membutuhkan pelatih? Karena sehebat Cristiano Ronaldo, dia tidak bisa membaca dirinya ketika punya kekurangan. Itulah yang disebut dengan weakness point. Maka itulah yang menjadikan mereka tetap butuh pelatih. Analoginya sederhana, supaya kita kuat ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, ya harus ngaji, karena ngaji itu akan membebaskan kita dari banyak blind spot dan memberikan energi dan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah takdir yang terbaik. Apa yang tidak kita sukai justru akan kita syukuri pada kehidupan masa mendatang selama kita ridho. Karena ridho itu membukakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Baiknya pasangan kita terkadang tidak diberikan di awal kehidupan kita menikah,
Tapi terkadang Allah memberikan itu pada ujung kehidupan kita nanti di masa tua. Ketika kita tua bersamanya, dia tidak bisa jauh dari kita. Itu Allah yang menentukan. Tapi kita harus selalu ingat, fihi khair, semua itu pasti ada kebaikannya. Yang tidak baik itu cara kita ketika tidak tepat membaca setiap peristiwa takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebelum engkau diuji dengan suamimu, ada seorang wanita yang jauh lebih solihah daripada engkau dan diuji dengan suami yang lebih bejat daripada suamimu, yaitu adalah Aisyah binti Muzahim. Sebelum saya diuji dengan istri saya misalnya, maka sesungguhnya ada laki-laki yang jauh lebih solih daripada saya tetapi diuji dengan perempuan yang lebih bejat daripada istri saya, yaitu adalah Nuh bersama dengan istrinya. Allah pergulirkan para nabi dengan ujian pada keluarganya supaya kita masing-masing paham. Kita punya contoh dalam setiap takdir musibah pada setiap keluarga kita. Coba kita lihat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan anaknya. Kenapa kehidupan para nabi itu tidak ideal 100%? Bukankah mereka itu kan harusnya menjadi role model untuk kita? Harusnya pamannya solih, istrinya solihah, suaminya solih, kan harusnya begitu. Tapi kenapa dijadikan kehidupan para nabi itu sebagian besar ujiannya itu ada pada keluarganya? Supaya memberi arti kepada kita. Kata Imam Qurtubi, kalau nabiku aja diuji dengan keluarga, kok kamu bukan nabi, bukan rasul, pengen kehidupannya baik-baik saja? Ya enggak bisa. Kalau semuanya akan mudah untuk kita, ini kalimat yang ringan tapi susah diterjemahkan kalau sudah kita mempraktekkan. Kalau semuanya nanti dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita dapat pahala kesabaran? Kalau kita nikah, suaminya langsung soli, rekeningnya 30 miliar, sekali gesek 50 juta, sekali jajan 70 juta gitu. Soft spoken ya, gua sholat asar 1:30 sudah pergi ke masjid ya kan? Sampai dia ketika adzan asar dia bingung ini zuhur atau asar. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, maka sesungguhnya malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Di balik istri yang menangisi suami, ada suami yang juga bersedih tentang istrinya. Di balik istri yang nangis, ya Allah Ustadz suami saya gitu, ada suami yang sedang menangis di mobil, ya Allah suami saya gitu amat ya Allah gitu. Karena hidup itu memang ujian di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ada yang bernama ujian bernama keluarga. Alibat Al-Maliki pernah mengatakan, likulli mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Kita masih mending. Ada seorang ulama, rata-rata ulama itu diuji dengan istrinya. Betul ya Ustadz ya? Nah, beliau mantap-mantap. Oh, istri beliau nggak ada. Tapi tolong ini rekaman dipastikan nanti. Ada si bawah itu bagaimana ketika istrinya cemburu sama kitab yang dibaca oleh Imam Syibawayh, sampai akhirnya dia meluapkan kecemburuannya kepada Imam Syibawayh. Qadhi Iyad Abi Bakar, Masya Allah, dia minjem kitab sama temannya. Temannya bilang, ini kitab tidak ada gambarnya, saya pinjamkan kepada dirimu tapi jangan sampai hilang ya. Iya. Maka Qadhi Iyad Abi Bakar itu membaca semalam suntuk kitab itu. Istrinya cemburu, dan ketika beliau pergi sholat subuh dibakar kitabnya. Masya Allah, coba pernah bakar kitab? Belum pernah kan? Maka itu dibakar kitabnya. Dan ketika dibakar kitabnya, Masya Allah, balik gitu Qadhi Iyad Abi Bakar, loh kitabnya mana? Saya bakar, saya cemburu. Dan beliau ketakutan karena beliau harus mengembalikan kitab itu. Tapi Masya Allah ya, ulama dulu, dia hafal apa yang dia baca semalam, maka ditulis ulang dari pagi sampai maghrib, dan kitabnya jadi lagi satu dengan tulisannya Qadhi Iyad Abi Bakar. Tapi apa pelajaran yang kita dapatkan? Bukan kuatnya hafalan, tapi yang kita dapatkan begitulah keluarga di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan marriage is scary, alah, kamu belum pernah datang ke lorong bangsal rumah sakit. Yang scary itu pacaran, yang ketika pacaran hamil lalu dibuang di tengah tol. Yang scary itu orang yang bermaksiat ketika mereka berzina. Yang scary adalah orang yang membuka kancingnya seorang wanita tanpa komitmen apapun. Kenapa sampai kalian tega mengatakan marriage is scary? Marriage itu syariatnya Allah.
Kalau kamu katakan syariatnya Allah itu mengerikan, semengerikan apa kalian bayangkan kepada zat yang menurunkan syariat itu? Bukan merisnya is scary, hatimu yang tidak kenal dengan Allah. Al-insanu aduwwun ma jahila. Manusia itu biasanya memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Itulah yang menjadikan kita pertama, kita harus yakin takdir Allah itu tidak pernah salah di dalam perjalanan hidup kita. Jalani takdir supaya nanti kita menemukan kebaikan di masa senja. Apa yang pahit belum tentu baik untuk kita di masa tua. Kita belajar dari Ustaz Farul Razi. Apa yang pahit ketika kita makan waktu muda belum tentu manis, belum tentu pahit untuk kita di masa tua. Berapa banyak kita tidak suka pare, tapi kebaikan pare itu kutu tubuh kita menetralisir gula. Berapa banyak ini minuman-minuman manis ini yang disukai lidah kita, tapi ternyata tidak baik untuk kita di masa tua. Karena apa yang baik belum tentu itu baik untuk kita. Dan disitulah kita paham takdir itu berjalan sesuai kehendaknya. Allah punya takdir, kita punya keinginan, tapi keinginan kita di bawah kehendak dan takdirnya Allah. Dan itu jangan pernah lupa, jangan tanya kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Kita kok nanya-nanya. Saya pernah punya pengalaman, Ustadz. Saya pernah diundang salah satu miliarder di Jakarta. Lalu beliau itu timnya mengatakan sama tim saya, Ustadz Pak, nanti Ustadz kalau bisa jam 5 on time ya, jangan telat. Iya, karena owner kami pengen sekali mendengar kajian beliau. Iya, jangan telat ya Pak. Iya. Dia tidak tahu kalau track record saya itu jarang telat, kecuali ini aja telat. Jam 5 on time saya datang, acaranya buka puasa ketika Ramadan. Jam 5:15 ownernya belum datang, jam 5:20 ownernya belum datang. Saya sudah mulai ngelihat kepada MC dan EO nya. Lalu EO nya berbisik sama saya, Afan Ustadz, ownernya pengen dengar tausiah antum dari awal, mohon berkenan menunggu. Nggak apa-apa gitu. Padahal saat itu maghrib jam 6 kurang seperempat, setengah 6 belum datang, setengah 6 lebih 5 baru datang. Berarti tinggal berapa menit lagi? Adzan 10 menit, matematikanya bagus. 10 menit. Ketika 10 menit datang, saya menyampaikan kajian. Tidak usah ditanya saya ngisi apa, bukan itu yang paling penting. Tapi pelajaran yang kita dapatkan ketika ownernya ini, miliarder ini datang setengah 6 lebih 5, tidak ada satupun orang yang berani bertanya, Pak, kenapa telat Pak? Nggak ada yang berani. Pak, jam 6 berapa ini? Nggak ada, semuanya diam. Mari Pak, mari Pak, mari Pak. Saya nggak nanya. Saya juga nggak nanya. Kenapa telat Pak? Janjinya jam 5 Pak. Enggak, saya diam aja Pak. Gimana Pak? Sehat? Kayak tadi Ustaz Farul Razi juga nggak nanya ke saya, kenapa telat? Nggak berani beliau nanya. Gitu. Kalau kita sama manusia saja nggak berani nanya, ketika kita hormat mencintainya dia, kita menyayanginya karena Allah gitu, kita nggak berani nanya macam-macam. Lu masuk sama Allah suka nanya, kenapa ya Allah? Lu kok kenapa? Lah pangkatmu itu apa? Allah yang punya kuasa, kamu yang punya keinginan, tetapi keinginanmu di bawah kuasanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu yang bertanya tadi, pastikan bahwasanya kita harus ingat surga, Bu. Pernikahan itu mengingat surga. Karena apa? Kalau kita nikah hanya mengingat kebaikan, pasti kita akan sering kecewa. Mengingat surga itu memberi kekuatan, dan mengingat dunia itu memberi kerapuhan dan kelemahan. Selama kita terus mengingat surga, maka sesungguhnya kita bersabar ketika kita menjumpai ada kekurangan dan keterbatasan. Ini ada sebuah contoh yang bagus. Ada tisu. Saya ambilkan sebuah kisah. Ada sebuah kisah based on true story, bukan based on true story, tapi betul-betul true story. Ada seorang wanita menceritakan true story-nya dia ketika di sosial media. Jazakallah khair. Dia itu sudah satu aja. Ya, belum lagi. Lap-lap boleh nggak lap? Ada seorang istri yang dia itu menceritakan kisah true story, tapi true story ini powerful sekali dan bisa memberikan kepada kita insight dan kekuatan. Ada seorang istri yang bercerita, saya itu sebel melihat suami saya selalu meletakkan anduk di atas kasur.
Setiap pagi dia meletakkan anduk di atas kasur. Saya marah, saya sebel, saya nyindir, saya sarkasme, semuanya sudah saya lalui. Tapi suami saya tetap istiqomah menaruh anduk di atas kasur. Dia tetap menaruh anduk itu di atas kasur. Akhirnya saya itu lama-lama letih, emosi saya itu lelah setiap pagi. Ya maaf, kadang-kadang perempuan itu melihat sesuatu yang kecil tampaknya menjadi sesuatu yang besar. Ketika dia kelelahan itu, maka akhirnya dia mengikuti kajian. Saya tidak tahu kajian siapa, tapi beliau pada saat tulisan itu dia mengatakan mengingat surga itu kekuatan. Akhirnya yang dilakukan oleh beliau sang wanita itu, akhirnya dia mengatakan sama pikiran sendiri, oh yang saya lakukan bukan memaksa suami saya, yang saya lakukan adalah saya harus berdamai dengan pikiran saya. Saya tidak boleh melihat selembar kain itu adalah anduk, tapi yang saya lakukan adalah itu bukan anduk, tapi permadani yang jatuh dari surga. Setiap suaminya meletakkan anduk di atas kasur, dia tidak lagi melihat objek yang dia pandang itu anduk, tapi yang dia lihat adalah inilah sepotong permadani yang jatuh dari surga. Maka biasanya dia marah, cerewet, bawel ketika hanya masalah anduk. Ketika dia sudah berdamai dengan pikirannya, ketika dia sebagaimana orang beriman mengingat surga, maka akhirnya dari rasa marah-marah berubah menjadi sebuah senyuman. Setiap dia masuk ke kamar, dia melihat ada anduk, dia tidak melihat itu anduk. Masya Allah, sepotong permadani jatuh dari surga. Ini powerful sekali kalimat ini. Setiap pagi akhirnya dia tuh melihat anduk itu tidak pernah marah. Dan sang suami tergerak hatinya, maaf ya ibu-ibu, ini saya sampaikan sama ibu-ibu. Laki-laki itu maaf, kadang-kadang ibu menyampaikan sesuatu, kami laki-laki itu paham apa yang kalian sampaikan itu benar 90%. Tapi yang kami tidak suka itu intonasi dan nadanya, itu tidak suka. Pernah nggak Ustaz? Oh, Masya Allah. Istri antum ada? Ada. Istrinya nggak ada. Alhamdulillah Ustaz. Habis ini hancurkan ini Ustaz memorinya. Maka akhirnya sang suami itu lama-lama paham. Saya ingatkan ya Bu, maaf sekali. Perempuan itu diingatkan oleh Imam Ahmad, perempuan itu tidak usah menggunakan wilayah laki-laki kalau ngomong sama suami. Lembut aja, tidak usah suara tinggi. Kalau kami diteriakin dengan suara tinggi, kami itu bingung, kalian itu istri saya atau musuh saya? Makanya maaf ya, kenapa orang itu kalau lagi bertengkar mereka saling teriak, hatinya lagi jauh. Makanya ada penelitian di Harvard University, rata-rata hubungan retak laki-laki dan perempuan itu bukan masalah besar, masalah volume dan intonasi. Saya teruskan lagi. Maka ketika sang istri akhirnya mengambil anduk selalu senyum setiap pagi, suaminya itu tergerak, terharu, dan gak tega. Ya Allah, istri saya ngambil anduk sambil senyum, ada apa gerangan gitu. Dan akhirnya satu hari, akhirnya sang suami itu meletakkan anduk first time, pertama kali meletakkan anduk di atas jemuran. Ketika sang istri masuk ke kamar, dia tidak lagi menjumpai anduk, maka sang istri itu sedih, bingung, gembira, campur aduk dia. Mana sepotong permadani yang jatuh dari surga? Dan akhirnya kisah ini, walaupun ini mungkin ringan, tapi ini hikmah. Yutil hikmata ma yasha, wa ma yutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini hikmah. Hikmah itu walatul mu'min. Hikmah itu barangnya orang-orang beriman. Ternyata cara kita memandang adalah Allah berikan kepada kita terkadang bahwasanya suami dan istri kita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, supaya kita belajar bahwasanya kehidupan ini real, kehidupan ini penuh dengan ujian, dan kita harus berharap mengingat surga ketika melihatnya itu merupakan memberi kekuatan. Dan alhamdulillah itu yang kedua. Dan aku memandang adzan maghrib, ini maghrib atau isya? Ini maghrib. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, insya Allah. Saya terus terang mohon maaf sebesar-besarnya pada kesempatan ini. Saya sangat terlambat sekali.
Tapi bukan maksud hati saya terlambat, tapi qadarullah memang ketidaktahuan saya antara Muntilan dan Jogja itu kalau sore hari ternyata macetnya luar biasa. Saya tidak akan memberikan pantun karena saya tidak terbiasa dengan pantun, karena biasanya yang suka memberi pantun adalah mereka yang naik Citylink, dan saya jarang naik Citylink. Saya biasanya naik Garuda. Saya tidak tahu apakah nanti acaranya dilanjut habis maghrib sebentar atau tidak. Saya serahkan kepada teras dakwah. Tapi qadarullah saya juga ada jadwal di Muslim United juga nanti jam 7:30 atau jam 8. Tapi kalau tidak apa-apa di sini nanti dilanjutkan sebentar pun tidak menjadi masalah. Saya ini ustadz yang sabar dan sangat baik hati. Dan saya ingat dengan satu kaidah. Kaidahnya itu apa? Al-dhaif kal mayyit. Tamu itu sebagaimana mayat, ngikutin aja sahibul baitnya itu mau apa. Semoga sahibul baitnya tidak durhaka kepada tamunya. Barakallahu fikum. Ini dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Ustaz Rorasi insyaallah. Tapi saya senang sekali kalau istri antum tidak hadir sekarang. Barakallahu fikum. Ini dapat saya sampaikan.